Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Hari ini dengan sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam siaran online live streaming seri pengajaran firman Tuhan. Ya, pada minggu yang lalu kita telah belajar mengenai hal pengabulan doa. Dan hari ini kita akan belajar hal kekhawatiran. Tapi sebelumnya saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah tentunya memelihara kita, menjaga kita, memproteksi kita, dan juga memberkati kita. Sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada dalam kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya ini bukan kuat dan gagah kita, bukan kita mampu dan cakap untuk bisa dapat mengurus, memelihara hidup kita. Tapi semua karena pertolongan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan telah menjamin kita sampai hari ini kita ada. Dan karena kasih setianya tidak berkesudahan. Firman-Nya berkata tak berkesudahan kasih setianya Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi sampai sore ini. Tentunya kita terima yang baru lebih daripada yang kemarin. Dan hari ini pasti lebih baik daripada kemarin. Dan besok lebih luar biasa lagi daripada hari ini. Dari tempat ini, dari base camp tempat pemulihan Camp Base kami sampaikan salam jumpa kembali lewat program ini. Dan hari ini kita akan belajar lagi satu pengajaran dengan tema berjudul hal kekhawatiran. Yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita akan baca bersama-sama, tentunya Bapak Ibu sudah menyiapkan semua Alkitab masing-masing dan siap untuk mengikuti siaran online ini. Kami mengharapkan atas kasih Tuhan sehingga semua ini bisa berjalan dengan lancar. Kami tolak semua gangguan-gangguan sinyal, kami tolak semua mati listrik sehingga kita bisa dapat mengikutinya sampai selesai. Terima kasih Tuhan buat semua pertolongan-Mu sampai hari ini kami ada. Dan saatnya kita akan membaca 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Demikian pembacaan daripada ayat pokok kita yang hari ini kita akan bahas dengan tema hal kekhawatiran. Ada 10 pelajaran dasar bagi orang percaya yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Injil Matius ya. Ini versi Injil Matius itu pada pasal 6 sampai pasal 7. Yang kemarin juga kita sudah lihat bersama-sama di mana kita membahas juga 2 tema sekaligus yaitu hal berdoa pada pelajaran kedua dan pada pelajaran yang ke-8 hal pengabulan doa. Dan hari ini kita masuk pada pelajaran yang kelima. Kemarin kita sudah lihat urutannya bahwa yang pertama 1A itu hal memberi sedekah. Kemudian 1B hal berdoa. 1C hal berpuasa. 1D hal mengumpulkan harta. Kemudian 1E hal kekhawatiran yang hari ini kita akan bahas bersama dengan tema kita. Ada ayat yang sejajar atau yang relevan yang tertulis dalam Injil Sinoptis yang lain, yaitu dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-34. Kemudian 1F
hal menghakimi. Kemudian 1G, hal yang kudus dan berharga. Dan lanjut 1H, hal pengabulan doa, kemarin sudah kita bahas. Dan kemudian 1I, jalan yang benar. Dan yang terakhir 1J, hal pengajaran yang sesat. Baik Bapak Ibu, hari ini tema yang tentunya secara universal, bahwa kekhawatiran itu memang hal-hal yang sangat universal yang dialami seluruh manusia. Dan sepertinya orang tidak terlepas dari yang namanya kekhawatiran. Tapi mari hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan ini, supaya kita jangan terperangkap terus tinggal dalam kekhawatiran kita. Sebab itu pelajaran kita hari ini kita melihat kata khawatir, ya, kata khawatir ini dalam bahasa Indonesianya. Kemudian di dalam bahasa Yunaninya tuh namanya merimnao. Artinya takut, cemas, gelisah terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti, atau cemas menghadapi sesuatu tentang apa yang mungkin akan datang, baik atau buruk keadaannya. Nah, ini arti daripada kata khawatir yang dalam bahasa Inggris disebut dengan anxiety. Kita akan lihat pada perikop ini, sudah perhatikan, itu berulang-ulang Tuhan Yesus mengatakan kepada kita dari ayat pokok kita itu Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu, kalau kita hitung itu ada 5 kali Tuhan berkata dengan mengenai jangan khawatir. Yang pertama itu jangan khawatir 2 kali. Kemudian yang berikut lagi janganlah kamu khawatir juga 2 kali. Dan yang terakhir itu mengapa kamu khawatir. Dan pada ayat ini jelas kalau kita lihat dari keterangan bahasa Yunaninya ditulis di situ merimnate, yang Tuhan tidak inginkan. Merimnate artinya hidup terus dikuasai dengan ketakutan dari sepanjang waktu. Jadi terus menerus khawatir sehingga begitu rupa, saudara. Ini yang Tuhan tidak sukai, Tuhan tidak berkenan. Karena orang yang seperti berarti orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan orang yang betul-betul ragu-ragu dengan kemampuan Tuhan untuk menjaga, memelihara, dan juga menjamin hidupnya. Sebab itu Tuhan di sini memberikan ketegasan atau merupakan perintah. Makanya ada kata lahnya. Ya, janganlah khawatir. Janganlah kamu khawatir. Dan yang terakhir Tuhan katakan, mengapa kamu khawatir? Perhatikan di sini, ya. Sebab itu Tuhan bilang jangan kamu khawatir terus menerus. Hidup sepanjang hidup kita, kekhawatiran senantiasa menguasai kita. Apa-apa saja khawatir. Ya, ditiup angin khawatir. Ya, keselak dikhawatir. Semua khawatir, saudara. Hujan khawatir, panas khawatir. Nggak ada yang hidup tanpa, ya, iman yang kuat untuk bisa dapat menghalau kekhawatiran. Kenapa, saudara? Hal yang sering dikhawatirkan merupakan kekhawatiran secara universal bagi setiap orang adalah kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, minuman, dan pakaian. Dari perikop ini, persoalan kekhawatiran ini Tuhan bicara khusus untuk 3 hal ini. Khawatir terhadap makanan, khawatir terhadap minuman, dan juga khawatir terhadap pakaian. Ya, jadi kalau kita ya pakai bahasa yang sering diangkat dari bahasa Indonesia, itu adalah bahasa Sanskerta, disebut dengan sandang dan pangan. Ya, nah ini kebutuhan pokok yang memang pasti selalu menjadi kebutuhan dasar dari setiap orang yang untuk hidup. Ya, sandang, pangan. Kemudian juga kalau berkembang jadi papan. Ya, papan itu artinya tempat pemukiman atau tempat tinggal. Itu juga kebutuhan pokok. Tapi sekarang dengan perkembangannya zaman, ya, multimedia dan juga zaman internet yang begitu luar biasa, sudah ada lagi satu kebutuhan pokok yang namanya pandang, melihat. Nah, dan tentu karena kebutuhan melihat ini, akhirnya kebutuhan yang cukup signifikan yang berarti namanya pulsa. Jadi pulsa juga hari ini juga sudah termasuk kebutuhan pokok yang tidak bisa terlepas dari kebutuhan kita ya di zaman era ya globalisasi khusus mengenai alat komunikasi dan informatika ini. Ya sebab itu saudara, mari kita lihat Tuhan bicara mengenai jangan khawatir.
Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan alasan lebih dulu. Pengajaran lebih dulu memperkuat, mengalasi kepada semua murid-muridnya. Kalau sampai nanti mereka pasti akan mengalami tekanan yang luar biasa, akan didiskriminasikan oleh masyarakat di zaman itu karena mereka mengikuti Yesus. Dan sekarang banyak sekali pelajaran Tuhan Yesus itu yang kontradiktif dengan pelajaran yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dan pasti pengikutnya ini akan mendapat penolakan luar biasa sehingga mereka tidak bisa berinteraksi di dalam masyarakat dan mereka akan kesulitan yang namanya sandang pangan. Nah ini makanya Tuhan sudah sampaikan apapun yang akan mereka hadapi. Sebab itu mereka akan siap-siap karena sebelum segala sesuatu terjadi Tuhan telah menyampaikannya kepada mereka. Itu yang nanti akan dikhawatirkan oleh setiap pengikut Yesus, setiap orang percaya pada zamannya. Dan saya percaya hari ini juga banyak orang mengkhawatirkan hal yang demikian. Karena ini merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari oleh siapapun juga. Kita mungkin bisa tidak kemana-mana, tapi kita tidak bisa berhenti makan, kita tidak bisa berminum, dan kita juga tidak mungkin tidak akan berpakaian. Kemudian kekhawatiran yang kedua di sini adalah mengenai hari esok tentang masa depan. Nah ini yang Tuhan juga bicarakan di sini. Makanya di dalam Matius 6 ayat yang ke-34 itu jelas Tuhan bicarakan secara khusus. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi hari besok ini kan semua kita kan masih misteri. Masih belum tahu akan terjadi apa-apa. Semua prediksi, semua menganalisa, silakan. Tapi mari sebagai orang percaya, Tuhan bilang hari ini cukup untuk kita berpikir, besok biarlah nanti dengan kesusahannya sendiri. Sebab itu saudara, di sini Tuhan mengajar kita bahwa ketika kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan, maka kita akan jadi tenang. Ya, kita akan bisa penuh dengan damai sejahtera, kita jadi tentram. Karena bahwa setiap masa depan ke depan itu tidak satupun orang yang bisa tahu. Manusia hanya mengira-ngirakan jalan. Tapi yang menentukan pasti adalah Tuhan. Kalau saudara teringat satu ayat yang sangat terkenal. Yang sudah sering kita dengar dalam Yeremia 29 ayat 11. Bahwa aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu semua. Demikianlah firman Tuhan itu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita, kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Sebab itu biarlah hari depan kita serahkan kepada Tuhan. Bukan kita jadi orang masa bodoh. Tapi biarlah kita memiliki pikiran yang optimis, positif. Bahwa kalau kita bekerja sama dengan Tuhan. Kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan. Maka masa depan kita pasti masa depan yang penuh harapan. Karena sesuai Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Tuhan Dia akan turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Ya, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Hal persoalan makanan, minuman dan pakaian ini merupakan hal-hal utama yang lumrah, yang umum, yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sedangkan yang tidak mengenal Allah pun Tuhan jamin, apalagi kita yang mengenal Allah. Ini kebutuhan pokok yang mendasar. Sehingga kita jangan terjebak dengan hal-hal ini dan membuat kita salah di mata Tuhan. Ya, sebab itu mari kita lihat Injil Matius pasal yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak tahu loh, kita kan anak-anaknya. Kemudian lanjut 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan minta, bukan itu fokus kita. Bukan itu prioritas kita. Memang kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian. Tapi jangankan itu jadi prioritas kita. Sehingga kita tidak berbuat ada hal-hal yang lebih utama. Ada hal-hal yang penting. Ada hal-hal yang mulia, ada hal-hal yang lebih besar lagi. Itulah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kita akan bisa membaca juga di dalam surat Roma pasal yang ke-14 mulai ayat 17 kita akan lihat. Nah, dikatakan jelas Paulus mengajar kepada orang-orang di Roma,
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Nah, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tolong perhatikan, kerajaan Allah bukan persoalan makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jangan sampai karena persoalan makanan dan minuman ini, makanya persoalan kerajaan Allah dan kebenarannya itu jadi prioritas yang kesekian. Atau tidak jadi bagian yang penting, tidak jadi bagian yang terpenting, dan dia tidak jadi bagian yang terutama. Nah ini saudara tolong perhatikan. Kemudian ayat 18 saya senang. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Artinya kita melayani Tuhan bukan prioritasnya makanan dan minuman pakaian, tapi kita prioritasnya kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kalau kita melayani cuma karena makanan dan minuman pakaian, itu berarti kita adalah menjadi hamba perut. Ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi kerajaan Allah tadi bukan terdiri daripada makanan minuman, tapi soal damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tolong perhatikan, itu yang kita cari, itu yang harus prioritas. Yang lain makanan penting, tapi itu bukan prioritas. Ayat yang ke-20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Nah, segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Nah, harapan saya juga ayat ini juga tidak bisa akan merusak ibadah kita. Karena ini makanan minuman ini sudah menjadi budaya, Saudara. Contoh di mana-mana, kalau tempat kami itu namanya budaya babungkus. Nah, sehingga di dalam ibadah pun bukan cuma di pesta-pesta perkawinan, pesta-pesta yang lain, tapi saudara perhatikan juga di acara-acara ibadah pun. Ini budaya ini, kenapa saya katakan budaya? Karena sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan sudah hal yang jadi biasa di mata masyarakat. Dan itu rasanya tidak menjadi hal yang salah atau kita jadi risih gitu. Tapi ini yang terjadi, makanya ada istilah itu namanya Columbus. Istilah Columbus itu kelompok ibu-ibu pambang bungkus. Ini jadi persoalan. Baik di acara-acara yang biasa maupun di acara-acara ibadah, selalu kebiasaan ini atau budaya ini itu membuat saya sebagai hamba Tuhan lihat juga terganggu, Saudara. Karena ini makanan jadi persoalan, Saudara. Makanya coba kita bisa lihat dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat yang ke-24. Jadi Tuhan tidak salah menulis ini bahwa kepada orang Israel Tuhan sudah menegaskan lewat kita Ulangan, sesuatu yang diulangi itu penting, Saudara. Rupanya orang Israel juga sudah pernah terperangkap dengan namanya babungkus, makanan. Bunyinya ayat demikian, apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, makan sepuas-puasnya, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Dan di mana-mana Saudara saya lihat budaya ini merajalela seperti itu. Nah, makanya dari akibat ini, makanya salah di mata Tuhan. Karena fokus kita tentang ibadah, kita bukan cari kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi fokus kita sebentar nanti kalau ada kesempatan saya mau babungkus. Jadi perhatian kita terbagi. Juga sedangkan doa Bapa kami mengajar kita apa? Berilah kami hari ini makanan kami yang sebanyak, salah. Bukan sebanyak-banyaknya, tapi secukupnya artinya. Jadi saudara makan cukup, karena orang undang kita, orang sudah perhitungkan bahwa undangan ini bisa ada 2 orang. Kalau satu suami istri, tapi kalau saudara babungkus, saudara ambil makanan itu, kalau tanpa izin, apakah tidak kategori pencuri? Mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Engkau makan sepuas-puasnya silakan. Tapi kalau engkau ambil yang bukan hakmu lagi, itu juga bisa mencelakakan orang yang punya acara. Karena ini sudah perhitungkan misalnya 100 orang, tapi kenyataannya nggak cukup makanannya karena ada yang babungkus, Saudara. Jadi ini hanya fokus kita terganggu sekali dengan persoalan ini. Bahkan saya namakan bahwa ibadah ada ibadah IPA, ada ibadah IPS. Kalau ibadah IPS itu ibadah pengucapan syukur. Nah, pasti sangat banyak peminatnya. Tapi kalau ibadah IPA, ibadah pendalaman Alkitab, itu sangat kurang peminatnya seperti di sekolah, Saudara. Ketika kalau dulu saya SMA, dari mulai SMA 1 belum ada pilihan, masih umum. Nanti kita ketika mau naik dari kelas 1 ke kelas 2, itu ditanyakan, you mau kemana? Apakah mau pilih jurusan IPA atau jurusan IPS? Dan biasanya kalau yang IPA, kalau muridnya 100
orang satu kelas, itu yang IPA paling 30 orang, 30%. Saya sudah perhitungkan itu, rata-rata seperti itu, fakta membuktikan seperti itu. 70%-nya pasti IPS. Nah, jadi peminat IPS itu banyak. Sebab itu saudara, kalau ibadah pengucapan syukur, itu orang datang ya dengan tujuannya pasti makan. Makanya banyak sekali membludak sekali yang hadir. Dan itu gak boleh khotbah atau kita bawa firman panjang-panjang. Karena mereka pasti akan terganggu. Mereka pasti akan bosan, mereka akan mulai membuat tindakan-tindakan yang akhirnya ya mengganggu sekali di dalam pelayanan. Kenapa? Dia sudah terperangkap dengan yang mau namanya makanan. Karena pasti pada pengucapan syukur itu ada makanannya. Padahal Tuhan bilang, ini jadi persoalan saudara. Harusnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Dan saudara, dari hal-hal seperti ini mari, hal yang kecil yang kita anggap biasa saja. Tapi di mata Tuhan ini juga hal yang tidak biasa. Nah sebab itu marilah sedikit saya angkat persoalan ini. Ya saya harap tidak tersinggung, kalau tersinggung bertobat lah ya. Yang suka babungkus tuh so berhenti jo. Orang Manado bilang ya. Karena itu menyusahkan orang dan juga menyusahkan yang punya acara. Dan juga mengganggu sekali acara ibadah. Jadi jangan sampai dengan makanan orang lain tersandung. Ya persoalannya. Kita akan lanjut lagi. Itu alasan-alasan kenapa Tuhan berkata kita tidak usah khawatir. Saya angkat ada 2 alasan yang cukup kuat. Yang pertama di sini, karena kekhawatiran tidak memberi manfaat buat kita. Jadi kalau sesuatu yang tidak memberi manfaat, kenapa kita pelihara? Kenapa kita terus ya melakukannya? Kenapa terus kita terlibat di dalamnya? Bukan solusi untuk memperpanjang hidup kita. Tetapi mendatangkan hal-hal yang negatif. Bahkan sangat merugikan kita. Nah kita akan baca teks ini, kita akan bahas semua teks yang sudah kita baca bersama-sama. Dari perikop hal kekhawatiran ini yang tadi yang Matius 6, 25 sampai 34. Dan kita mulai lihat ayat 27 dulu saya angkat. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi artinya sudah perhatikan, kita harus lihat ini unsur manfaat ya. Untung ruginya. Kenapa? Makanya firman ini mengajar kita kenapa kita harus mempertahankan atau memelihara kekhawatiran dalam hidup kita. Kita tidak tolak. Ya kita tidak keluar dari perangkap kekhawatiran ini. Di sini Tuhan mengajar kepada kita sebagai orang yang percaya. Artinya kekhawatiran itu tidak bisa menambahkan hidup kita. Waktu kita hidup di atas muka bumi ini itu satu hasta. Satu hasta itu kalau menurut kamus Alkitab itu panjangnya 45 cm. Jadi berarti dengan kita khawatir, tidak ada manfaatnya untuk kita bisa menambah panjangnya. Untuk kita hidup di atas muka bumi ini sepanjang 45 cm. Nah ini makanya Tuhan menekankan stressing di sini kepada murid-muridnya. Nanti kalau mereka menghadapi tekanan, ya bagi orang-orang ya di zaman itu, maka jangan pernah khawatir. Bisa saja kita mengalami kekhawatiran, tapi cepat tolak kekhawatiran itu. Ya, kemudian terserahkan kepada Tuhan. 1 Petrus 5:7 katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, untuk lemparkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mempedulikannya. Tuhan akan menyelesaikannya semua persoalan kita. Karena kita mikir dengan cara kita tidak akan selesai-selesainya. Tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan kekhawatiran kita, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita gelisahkan, apa yang kita cemaskan, maka Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menyelesaikannya. Ini solusi yang dikatakan. Sebab itu sudah perhatikan. Kita jangan khawatir. Karena khawatir tidak menguntungkan. Khawatir membuat kita malah bisa stres. Dan distres. Mendatangkan hal yang negatif. Sehingga kita lemah. Kita kehilangan ya kemauan. Kita kehilangan fighting spirit. Kita kehilangan banyak hal. Karena kekhawatiran. Sebab itu jangan orang pernah takut dengan kematian. Orang yang tidak takut kematian tetap akan mati. Orang yang takut kematian pun, khawatir dengan kematian pun akan mati saudara. Karena kematian itu sudah tidak bisa dihindari oleh manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Sebab itu saudara, kalau Tuhan sudah menetapkan seseorang waktunya, maka tidak ada yang bisa melangkahinya. Tidak bisa ada yang membatalkannya. Tidak ada yang bisa lagi membuat perpanjang hidupnya. Dan banyak ayat mengatakan sebab kekuasaan itu, mati hidup, itu adalah di dalam tangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tentukan belum mati saudara. Walaupun saudara mengalami celaka, jatuh, patah-patah. Tapi kalau Tuhan tentukan belum mati, tetap belum mati. Cuma keadaannya jadi setengah mati aja. Setengah mati kan belum mati.
Artinya setengah mati dan setengah hidup. Tapi tetap kau dipertahankan hidup terus dalam keadaan yang memang hidup yang sudah cacat seperti itu. Tapi kalau sudah ditentukan saudara, ya biar kadang-kadang ada pendeta pun lagi berkhotbah di atas mimbar, tiba-tiba mati saudara. Ada berapa peristiwa yang terjadi dan saya lihat dengan kasat mata saya, mati. Memang waktunya udah di situ saudara. Kalau memang belum waktunya, ada pesawat Japan Airlines saudara pernah meledak. Ternyata yang hidup satu bayi yang ada tertinggal di ekor pesawat. Semua kru pesawat, pilot, co-pilot, semua kru pesawat, penumpang semua seisi pesawat itu mati. Tapi ketika tim SAR datang ke lokasi tempat jatuhnya pesawat, mereka dengar teriakan bayi. Ternyata ada satu bayi yang tertinggal pada ekor pesawat itu. Itu artinya semua sudah ditentukan mati bersamaan saat itu, tapi bayi yang ada di ekor di situ, itu pasti belum saatnya untuk mati. Sebab itu saudara, mari kita percayakan semua masa depan kita kepada Tuhan. Kalau memang sudah saatnya, ya kita pergi, ya tidak ada orang yang bisa dapat lagi menahannya. Ya, Tuhan menentukan batas kehidupan. Mari coba kita lihat dalam kitab Ulangan 32 ayat yang ke-39. Ini Musa berbicara kepada umat Tuhan. Supaya mereka tuh betul-betul sekarang harus melihat bagaimana otoritas kuasa Tuhan, sehingga mereka tidak usah takut terhadap musuh-musuh yang akan menyerang mereka, akan mereka berhadapan dengan musuh-musuh sepanjang perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Lihat sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukan tapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Dan banyak ayat juga berkata seperti itu. Bahwa kalau Tuhan yang menentukan mati hidup seseorang, termasuk saudara dan saya, percaya bilang amin. Sebab itu jangan pernah khawatir, serahkan saja kepada Tuhan. Karena Tuhan yang penentu, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih pelihara saya sebagaimana saya ada pada hari ini, maka saya harus bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hidup yang Kau anugerahkan buat saya. Makanya hidup ini akan saya pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena mati hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Percaya bilang amin. Amin saudara. Nah, kalau engkau khawatir kan tidak berguna. Engkau khawatir karena tidak dapat pekerjaan. Apakah dengan khawatir itu sudah dapat pekerjaan? Kan tidak. Saudara sakit. Kemudian ya, saudara berpikir jangan-jangan saya sakit ini. Jangan-jangan ya leukemia atau jangan-jangan kanker, jangan-jangan ya kantung kering. Nah, itu juga termasuk kanker juga saudara. Apakah dengan saudara khawatir, saudara bisa merubah nasibmu dari sakit jadi sembuh? Kan tidak juga. Cara gimana merubah? Berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan. Dan upaya kita, sesudah kita berdoa, tentunya kita mencari kesembuhan lewat pertolongan dokter. Karena dokter juga merupakan alat Tuhan di bumi ini. Itu caranya, bukan kita duduk dalam kekhawatiran, kita takut terus, berpikir bingung-bingung. Dan akhirnya kita stres, bahkan membuat kita lebih cepat sakit, lebih parah lagi. Sebab itu saudara, dengan adanya saudara, usiamu yang sudah lanjut terus kemudian belum dapat jodoh. Saudara khawatir terus dapat jodoh, kan tidak juga saudara. Maka berdoa kepada Tuhan. Supaya juga Tuhan akan kirim jodoh yang sepadan, ya pasangan yang sepadan untuk bisa menjadi pasangan hidupmu. Berdoa kepada Tuhan, serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir, sudah serahkan, ya sudah gak usah mikir-mikir lagi, kan sudah diserahkan. Namun sudah serahkan berarti persoalanmu sekarang adalah persoalannya Tuhan, bukan persoalan saya lagi. Itu kata menyerahkan, melemparkan. Itu artinya persoalan sudah bukan persoalan saya lagi. Tapi sejak saya menyerahkan kepada Tuhan, melemparkannya kepada Tuhan, maka sekarang menjadi persoalan Tuhan. Entah Tuhan mau jawab atau tidak jawab, itu urusannya Tuhan. Dan saya siap menanti-nantikan waktu Tuhan. Karena Tuhan bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dia mendapat kekuatan baru. Dia akan terbang naik dengan kekuatan saya Praja Wali. Berlari tidak pernah lelah dan berjalan tidak pernah penat. Haleluya. Jadi saudara jangan pernah khawatir ya atas umurmu, atas nasibmu, serahkanlah kepada Tuhan. Yang perlu kita khawatir, nah ini. Jadi ada khawatir yang positif. Jadi khawatir tidak hanya negatif, tapi banyak firman juga mengajar kita bahwa ada khawatir yang positif. Yang kita khawatir adalah kalau kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, atau orang kita yang kasihi mati di luar Tuhan. Nah itu persoalan saudara. Sebab orang yang mati di luar Tuhan pasti binasa. Ya,
Makanya ayat mengatakan seperti ini yang perlu kita khawatir. Makanya untuk menyelesaikan kekhawatiran ini, sudah diinjili mereka, kasih tahu bahwa keselamatan hanya ada dalam satu nama. Sebab di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Sudahlah beritakan itu, sudah berdoa dan sudah beritakan. You harus percaya Yesus. Karena keselamatan hanya ada pada Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Itu yang sudah perlu khawatir dan sudah bertindak berdoa buat mereka. Bawa saudara dalam doa, angkat nama-nama mereka setiap kali sudah berdoa. Dan saudara mulai menginjili mereka. Dengan berbagai macam cara, kasih traktat. Ya, juga bisa kasih tahu bahwa ini ada link YouTube, ada pengajaran-pengajaran khotbah. Saudara bisa berupaya. Walaupun mungkin dia pertama acu-acu saja, tapi kalau saudara ngomong terus-terus, satu saat dia pasti akan tertarik saudara. Sedangkan orang dunia berkata 10 kali berkata bohong saja bisa jadi kebenaran. Apalagi kalau saudara berkata kebenaran, wah itu luar biasa. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada Tuhan untuk turut bekerja bersama-sama dengan kita. Percaya, bilang amin. Itu yang kita takutkan kalau ada orang yang kita kasihi atau kita sendiri mati di dalam dosa. Tapi kalau mati dalam kebenaran, gak usah takut. Karena Tuhan telah sediakan tempat buat kita yang tidak ada air mata, tempat yang luar biasa, yang tinggal bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat kita Wahyu pasal yang ke-14, 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati apa? Dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan, bukan Tuhan, semua agama, semua kepercayaan punya Tuhan. Tapi kalau Tuhan disembah oleh kita orang percaya atau orang Kristen adalah Tuhan yang punya nama jelas, mati dalam Tuhan Yesus Kristus. Jelas Tuhan yang punya nama. Banyak yang dituhankan oleh banyak kepercayaan. Tapi kalau kita orang Kristen, orang percaya, kita harus mati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya mati yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang menjadi sukacita kita. Karena di firman ini berkata, berbahagia. Bulan duka cita bukan saudara. Berbahagia karena dia berhentikan ya. Kita baca terus ayatnya. Sejak sekarang ini sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Mereka sudah berhenti. Kita mesti berjuang. Hidup ini harus berjuang seperti bergumul seperti orang upahan, kata Ayub. Dan segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Mereka akan beri upah yang baik dari Tuhan dan dibalaskan kepada mereka. Sebab itu hari ini mari kita bisa melihat. Ini yang perlu kita khawatir. Tapi ada satu yang lebih elegan lagi. Oh, keren banget. Kalau mati untuk Tuhan. Ya, mati dalam Tuhan sudah bagus. Ya, jangan sampai mati dalam persinahan. Mbak, ini gak bagus saudara. Karena tempatnya pasti sudah tahu di mana kalau mati dalam persinahan. Atau mati dalam got, wah itu juga bahaya saudara. Ya, tapi kalau mati dalam Tuhan, itu pasti jaminan. Karena firman berkata berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Nah saudara pasti sudah hafal banget itu. Dan kita lihat satu yang sangat elegan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Artinya mati di dalam ya pekerjaannya, mati dalam pelayanannya, mati dalam mengerjakan pekerjaannya, dan kita mengalami kematian. Kita mungkin dianiaya. Wow. Kalau orang yang seperti ini mati, sudah pernah lihat waktu Pak Saulus juga mengalami kematian seperti ini. Dan lebih elegan lagi ketika Stefanus mati dirajam dengan batu. Dia melihat sorga terbuka dan Tuhan Yesus yang lagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa berdiri menyambut Stefanus. Karena dia mati sebagai martirnya untuk menyampaikan kebenaran. Roma 14 ayat yang ke-8. Haleluya. Ini yang perlu kita takuti kalau kita tidak menikmati atau kita tidak mengenapi kebenaran ini. Demikian bunyinya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Kalau tadi mati dalam Tuhan oke. Tapi kalau ini lebih luar biasa. Wow, lebih elegan. Lebih keren. Mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, saya selalu berdoa ini supaya firman ini digenapi. Mari kita percaya, bilang amin. Ini yang perlu kita khawatirkan. Kalau ada orang yang kita kasih walaupun kita mati, tidak mati dalam Tuhan. Ya mungkin dulu kita menjadi orang yang benar hidup, tapi di akhir langkah hidup kita
kita menyeleweng, kita keluar dari kebenaran, melakukan kefasikan, melakukan dosa, mati dalam dosa. Ini yang perlu kita tangisi, ini yang perlu kita khawatir, ini yang perlu kita takut. Karena pasti tempat kita adalah di kegelapan yang segelap-gelapnya. Di sana terdapat kertak gigi dan tangisan, atau nama yang terkenal disebut dengan Hades atau neraka. Alasan untuk tidak menjadi khawatir. Ya, karena kematian itu Tuhan yang menentukan. Caranya kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka selesai persoalan kita. Selebihnya urusannya Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bagian yang kedua, dikatakan begini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, itu di Matius 6 ayat 34. Artinya setiap hari ada kesusahannya sendiri-sendiri. Perhatikan saudara nih, karena kata-kata ini bermakna sekali. Tuhan Yesus mengajar. Jadi kita ambil full di dalam teks. Ya, daripada Matius 6 ini dari 25 sampai 34 dan ayat 34 berkata di ayat akhir daripada perikop ini, artinya setiap hari ada kesusahannya sendiri-sendiri. Tuhan tidak berjanji bahwa kita ikut Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu tidak ada kesusahan, tidak. Tuhan tidak pernah janji bahwa lautan itu akan tenang. Tuhan tidak pernah berjanji jalan tidak berduri, tapi Tuhan berjanji Tuhan tetap menyertai kita dan memegang tangan kita untuk memberikan kita kemenangan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan untuk menanggulanginya atau memikulnya atau mengatasinya. Nah, artinya di Matius pasal 6:34 ini, perhatikan ya, saya mencoba untuk mendetailkan nih. Setiap hari kita mempunyai kesusahan sendiri. Tetap ada persoalan, ada masalah. Hidup ini tidak terlepas dari yang namanya masalah. Dan saya pasti sudah bisa mengamini semua ya. Tetap ada masalah. Masalah ya, bisa saja masalah karir kita, masalah juga kesehatan kita, masalah keluarga kita, masalah hubungan suami istri kita, masalah hubungan dengan anak-anak kita, masalah usaha pekerjaan kita, masalah juga keuangan kita, masalah juga kita dengan ya tetangga kita, mungkin masalah kita dalam pelayanan kita, masalah juga dengan kredit kita di bank, dengan ada situasi yang seperti ini, pasti semua masalah itu ada. Bukan hidup tidak pernah masalah, tapi yang Tuhan mau, kalau masalah hari ini, fokus saja untuk hari ini. Jangan pikir yang lain. Nah, mari. Saya sedang kita angkat lagi satu ayat dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan atau masalah-masalah yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kalau biasa artinya berarti kita mampu. Kalau luar biasa berarti di luar kemampuan kita. Ya, itu sudah extraordinary atau supranatural. Tapi kalau masih natural, alami, maka Tuhan bilang sini biasa yang kamu alami. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti Tuhan izinkan pencobaan masalah itu kepada kita tidak melebihi kekuatan kita. Itu ingat. Nah, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya kita mesti terus hidup dalam Tuhan, dalam kebenaran ya. Kalau di luar kebenaran pasti timbul masalah. Dosa mendatangkan masalah. Dosa bisa mendatangkan persoalan, dosa juga bisa mendatangkan sakit penyakit, bahkan dosa juga bisa mendatangkan kutukan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Berarti setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi, pasti diberi kemampuan untuk bisa mengatasinya, menanggulanginya, dan bisa keluar untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan baik. Dan juga dalam Filipi 4 ayat 13 katakan segala perkara dapat aku tanggungkan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus punya pengalaman, dia punya masalah, sabrak-abrak masalah. Masalah banyak sekali. Tapi ketika dia menyerahkannya kepada Tuhan, dia tanggungkan kepada Tuhan, maka dia mendapat kekuatan yang baru. Persoalan di sini, kenapa Tuhan bilang cukup masalah sehari, sudah engkau selesaikan. Artinya begini. Kalau saudara mengalami beban, ya satu hari misalnya 15 kilo. Ini untuk hari ini 15 kilo sudah punya beban, sudah punya masalah. Terus kemudian kan ayat tadi bilang, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menanggulanginya. Artinya kalau Tuhan kasih kemampuan untuk kita memikul beban 15 kilo. Beban yang datang 15 kilo, kita sanggup menyelesaikannya? Coba saudara pikir bersama-sama. Beban persoalan yang datang kepada kita 15 kilo. Tuhan kasih kemampuan buat kita untuk bisa memikul 15 kilo.
Jadi persoalan enggak? Tidak jadi persoalan. Karena pasti kita sanggup menanggulanginya. Amin saudara. Tapi persoalan di sini kenapa jadi khawatir? Tuhan bilang jangan tambah lagi dengan besok. Sebab besok juga mesti ada lagi persoalannya. Misalnya besok 10 kilo. Nah 10 kilo nanti besok baru Tuhan kasih kekuatan lagi buat kita. Karena Tuhan bilang kan Tuhan akan kasih rahmatnya senantiasa baru setiap hari. Di dalam rahmat itu ada kekuatan ilahi. Ada semua potensi-potensi ilahi. Ada pertolongan Tuhan. Tapi karena kita mikir besok kita gabung. Jadi yang ini 15 kilo ditambah dengan besok 10 kilo jadi 25 kilo saudara. Kalau sudah jadi 25 kilo beban, saudara hanya hari ini diberi Tuhan kemampuan 15 kilo. Saudara pasti akan merasa apa? Beban berat. Sebab itu Tuhan bilang sudah. Hari ini yang 15 kilo itu saja fokus. Fokus saudara. Nggak usah mikir yang besok. Besok nanti urusannya nanti. Hari ini kesusahanmu cukup hari ini Tuhan bilang. Karena hari ini aku memberikan engkau kemampuan sebatas persoalan, masalah, beban yang kau hadapi. Berarti kita menang. Kita sanggup. Dan kita bisa menanggulanginya. Kita bisa mengatasinya. Percaya bilang amin saudara. Itu persoalannya. Jadi kalau engkau khawatir akan besok Tuhan bilang itu lebih masalah yang tidak terselesaikan. Kan besok kita belum tahu. Besok masih misteri bagi kita. Tapi Tuhan pasti yang tahu. Sejak kita serahkan kepada Tuhan. Kita yakinkan. Buat Tuhan menentukan masa depan besok kita bukan yang celaka. Tapi yang penuh dengan damai sejahtera. Yang penuh kebahagiaan. Untuk memberikan kita besok hari depan yang penuh harapan. Perlu kita aminkan itu. Apalagi saudara kumpul 1 minggu. Pikir 1 minggu punya masalah. 70 kilo saudara tambah. Kalau tiap minggunya besok terus sampai minggu depan, berarti 70 kilo lagi. Hari ini sudah 15 tambah 7 kilo, 85 kilo. Wah saudara lebih gawat saudara. Sudah lebih tidak berdaya, sudah ketika beban berat. Siapa yang memberatkan bebanmu? Tuhan izinkan beban 15 kilo, kesanggupan dikasih 15, saudara tambah 85 kilo. Nah itu salahmu. Gabung lagi bulan depan bagaimana saudara? Kalau rata-rata 10 kilo, 300 kilo tambah. Ya penyet saudara. Langsung JM penyet. Atau sama 1 tahun. Hanya stres saudara. Depresi. Hilang sukacita. Hilang pengharapan, tidak berdaya. Lama-lama bisa bunuh diri. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan gak pernah salah loh. Dia maha guru, dia rabuni. Itu kalau sekarang ahli teologi itu dia profesor, doktor dan segala macam gelar di belakang. Dia ahlinya, maka sebut bukan cuma rabi tapi rabuni. Kalau rabuni adalah satu guru atau profesor yang sudah bisa memuridkan sampai 2 generasi. Baru dia bisa dibeli gelar rabuni. 2 generasi, itu ya Yesus. Ketika Maria lihat dia panggil rabuni. Bukan rabi lagi, rabuni. Itu ternyata satu guru, maha guru. Guru besar. Yang sudah bisa memuridkan 2 generasi. Anak dan cucu. Itu sebut rabuni saudara. Dia yang ahlinya. Dia pakarnya. Mengajar kita jangan khawatir. Makanya untuk mengatasi kekhawatiran. Sudah hari ini fokus hari ini. Kalau tidak mampu lemparkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Maka dia akan mempedulikan. Dia akan menyambut semua itu. Dan kalau sudah kita serahkan kepada Tuhan, ya sudah gak usah mikir lagi. Kita berdoa dan mengucap syukur saya Tuhan. Saya berucap syukur, saya percaya Tuhan akan menyelesaikan persoalan saya. Percaya bilang amin saudara. Sebab itu jangan pernah sudah tambah-tambah beban. Bukan salahnya Tuhan. Sudah semakin tidak berdaya, minggu depan 1 minggu sudah tambah beban hari ini. Bulan depan sudah kumpul semua tambah buat hari ini, padahal belum terjadi. Peristiwa saja belum terjadi, sudah cuma jangan. Sudah memikirkan seperti itu, pikiran negatif, datang ketakutan, iblis mengintimidasi saudara. Dan saudara tidak berdaya, berdoa aja udah gak bisa. Karena kita gak fokus lagi. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Cukupkan persoalanmu hari ini. Bicara kepada Tuhan hari ini saja. Aku tidak mau pikir yang besok. Karena besok kesusahannya sendiri-sendiri. Dan besok juga Tuhan kasih kemampuan untuk bisa mengatasi kesusahan besok. Dan pasti Tuhan janjikan kita adalah pemenang. Bahkan lebih dari orang-orang yang menang. Percaya bilang amin. Haleluya. Luar biasa saya membaca ayat ini.
Saya renungkan dan saya diberkati. Dan saya percaya kalau saya diberkati, pasti saudara diberkati oleh Tuhan. Percaya, bilang amin. Sebab itu sama-sama dengan saya, buang ke depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita hanya merancangkan, mengira-ngira jalan, mereka-reka jalan. Tuhan yang menentukannya. Sebab itu serahkan kepada Tuhan, maka kita pasti akan diberi kesanggupan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau tadi alasan untuk tidak khawatir tepat. Tuhan bilang kan tepat. Jadi bisa terima dengan logika. Bahwa ini masuk akal. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir. Karena Tuhan kasih strategi, Tuhan kasih solusi, Tuhan kasih cara. Jadi masuk di akal. Bahwa memang, oh iya ya, kenapa saya pikir ke depan? Belum tahu terjadi, bisa saja tidak terjadi. Kenapa kita mikir yang negatif? Jangan-jangan seterusnya. Nah, mari sekarang kita melihat jaminan pemeliharaan Tuhan. 1. Kita akan baca dalam Matius 6 ayat 25. Bunyinya begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kau pakai. Saudara perhatikan ini kata-kata dari kalimat yang terakhir ini. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Artinya saudara bisa lihat ini. Hidup dibandingkan sekarang dengan makanan. Kemudian Tuhan katakan lagi apa? Tubuh itu lebih penting dari apa? Pakaian. Nah, jadi ada namanya skala prioritas. Hidup kita ini lebih penting dari makanan. Ya, kemudian tubuh kita itu lebih penting dari pakaian. Saudara perhatikan ini pembanding. Tuhan kasih pembanding di sini. Ya, saya kemudian mempelajari firman ini dan kemudian Tuhan kasih pencerahan. Artinya begini, kita tahu kalau kita sekarang hargai material-material ini. Hidup kita kemudian disejajarkan, dihargai dengan makanan mahal mana dan murah mana. Hidup dengan makanan. Mahal yang mana, murah yang mana? Oh jauh sekali saudara. Hidup ini yang Tuhan berikan buat kita, yang kita hidupi sekarang, itu dengan nilai makanan beda jauh saudara. Amin. Ya. Kemudian sekarang berikut lagi yang kita bandingkan sekarang. Tubuh kita itu dengan pakaian mahal mana? Kalau kita jual hidup dengan jual makanan murah mana, mahal mana ya? Ya pasti hidup mahal sekali. Itu kalau kita jual tubuh dengan jual pakaian mahal mana? Maaf kata, Dor bilang kan ada pelacur murahan juga saudara. Ada pakaian juga bisa sampai puluhan juta. Betul kan? Kenyataannya begitu. Ada orang jual tubuhnya murah banget tuh. Kalau pelacur pinggir jalan kan murah sekali saudara. Tapi mari kita lihat lebih dalam lagi. Harga matamu, ginjalmu, jantungmu, paru-paru itu mahal gak ya? Kalau kita jual, itu mahal sekali loh. Ya coba saudara pikirkan itu. Itu yang Tuhan bandingkan. Kalau Tuhan berikan kita kehidupan dan berikan tubuh ini untuk kita hidupi ini tubuh ini. Pasti otomatis kalau yang mahal saja Tuhan berikan. Makanya kata Alkitab di sini itu lebih penting. Dia lebih mahal. Dia lebih berharga. Ya. Dan juga lebih mulia. Kalau ini saja Tuhan bisa berikan kepada kita. Masa yang lebih murah jauh daripada yang mahal ini. Tuhan tidak bisa menjamin kita. Percaya bilang amin. Ini yang Tuhan ya ingin kita bandingkan. Antara hidup dengan makanan dan antara tubuh dengan pakaian. Sehingga kita jangan khawatir yang murah-murahan ini saudara. Bukankah hidup itu lebih penting, lebih mahal, lebih berharga, lebih besar dan mulia daripada ya makanan dan juga pakaian. Ya, bersyukur di zaman ketika COVID begini, banyak orang jadi hidup jadi sederhana. Kurang ada biaya untuk entertainment. Karena banyak pesta-pesta ya tidak bisa kumpul orang sehingga tidak perlu beli pakaian baru saudara. Ya, jadi banyak irit juga. Hanya kita bisa menyadarinya betapa hidup seperti ini aja ya. Kalau saudara pakai pakaian 5 pasang, saya percaya 2 tahun pun belum bisa rusak, masih bisa pakai, masih layak dipakai. Ya, sebab itu kenapa kita khawatir? Jadi saudara bisa lihat di sini. Kalau yang lebih penting, yang lebih mahal, lebih mulia, yang lebih besar, Tuhan sudah sediakan buat kita. Pasti juga masa yang lebih murah sekali Tuhan tidak bisa sediakan buat kita. Sebab itu buat apa kita khawatir?
Makanya sudah lihat, ketika Tuhan memberikan kehidupan buat Adam, maka otomatis juga Tuhan sediakan makanan. Sebab itu manusia diciptakan yang terakhir dari semua ciptaannya. Yang terakhir diciptakan. Karena dia menyiapkan semua fasilitas. Sehingga makanannya juga Tuhan sudah siapin. Mari coba di dalam kitab Kejadian. Pasal yang pertama 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi apa? Makananmu. Makanya Tuhan ciptakan manusia terakhir. Supaya Tuhan bisa menyiapkan, menjamin semua makanan daripada manusia pertama itu. Kemudian saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, tadinya dia tidak berpakaian, tapi waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Terus kemudian mereka kan tidak diajar oleh Tuhan untuk berpakaian, cara berpakaian dan membuat pakaian. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi mari kita lihat, ya hal yang sederhana ini saja Tuhan sangat peduli dan juga menyiapkan segala sesuatu. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian. Siapa yang buat? Tuhan Allah. Dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Wow. Soal lihat tuh. Berarti fungsi sebagai Bapa yang kekal tuh sudah berfungsi dari sejak manusia jatuh dalam dosa. Dulu kan tidak punya pakaian karena mereka memakai pakaian kemuliaan daripada Bapa. Tapi waktu mereka jatuh dalam dosa, dilucuti pakaian kemuliaan ini, maka mereka menyadari sekarang mereka telanjang. Mereka malu dan takut. Tapi Tuhan luar biasa saudara. Walaupun manusia sudah melakukan tindakan yang pongah, tindakan yang salah. Tapi Tuhan tidak melepaskan tanggung jawab untuk memelihara mereka. Menyiapkan Tuhan yang buat pakaian. Ya, kemudian juga bagi manusia dan istrinya. Kemudian Tuhan mengenakannya. Tuhan kasih tahu, ma ini pakai gini ya. Masukkan ya kaki satu sebelah kanan. Kemudian ke kiri. Kemudian juga tangannya. Dan kemudian sebelah kanan dan sebelah kiri. Tuhan yang lakukan ini saudara. Seperti seorang ayah. Kemudian mengajar atau memakaikan ya baju kepada anak-anaknya. Luar biasa kan? Sebab itu Tuhan bilang, buat apa engkau takut? Kenapa engkau khawatir terhadap pakaian? Tuhan pasti akan menyiapkan segala sesuatunya. Haleluya. Percaya, bilang amin. Yang perlu kita khawatir di sini. Punya makanan, tapi itu tidak punya hidup yang kekal. Buat apa engkau punya makanan berlimpah-limpah setiap harinya? Ada pesta terus, berpesta pora, makan enak-enak. Ya, tapi engkau tidak punya hidup kekal. Itu persoalan saudara. Itu yang harusnya kita khawatir. Bahwa aku punya segala-galanya, makanan. Ya, berlimpah-limpah. Tapi aku tidak punya hidup kekal. Saudaraku juga. Ya, kenalanku juga. Familiku juga. Handetolanku juga. Punya makanan berlimpah-limpah. Tapi mereka tidak punya hidup kekal. Karena hidup kekal itu cuma ada dalam Yesus. Yohanes 3:16 saya percaya semua sudah tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Supaya semua orang yang percaya kepada dia tidak akan apa? Binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Jadi kalau punya makanan tapi tidak punya kepastian hidup yang kekal. Karena semua akan mati. Dan manusia itu kekal. Dia mati juga kekal dalam dosanya dan dia ada di neraka. Dia mati kekal ada dalam sorga. Itu juga adalah kekal saudara. Kalau binatang hari ini ada dan kemudian dia mati. Maka dia tidak ada lagi. Ya, pohon tumbuh-tumbuhan ada dan kemudian dia tidak ada lagi. Dia mati dan dia tidak ada lagi. Tapi manusia hari ini ada dan mati. Hanya tubuh yang mati. Tapi roh dan jiwanya kekal. Dua tempat yang dia pergi. Satu ke Hades dan satu adalah Firdaus. Ini yang perlu saudara kita khawatir. Apakah kita sudah punya kepastian memiliki hidup yang kekal, ya? Dan luar biasa kalau kita punya banyak makanan dan kita juga punya hidup yang kekal. Berarti kita menjadi orang yang sangat berbahagia. Kita punya pakaian, tapi kita tidak punya tubuh yang kekal. Tubuh penuh dengan dosa, tubuh penuh dengan ya segala macam kefasikan, segala macam ya kejahatan. Percuma saudara. Jadi punya pakaian banyak. Tapi tubuh yang kita punya ini adalah tubuh yang penuh dengan kenajisan dan dosa. Percuma saudara. Kalau dia mati akan binasa dan tidak dibangkitkan kembali. Sebab itu 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 berkata. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam-diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi
tahukah kita bahwa tubuh kita itu tempatnya bait Roh Kudus, bukan tempatnya sarangnya dosa, kejahatan dan pelanggaran. Bukan sarangnya hal-hal yang fasik, hal-hal yang jahat. Tapi tubuh kita ini biarlah menjadi tempat atau sarangnya bait Allah atau Roh Kudus, saudara. Haleluya. Itulah tubuh yang luar biasa. Jadi yang kita khawatirkan, kita punya banyak pakaian yang selalu menutupi tubuh kita. Orang lihat di luar keren, orang lihat kita luar gagah, orang lihat kita luar begitu canggih. Tapi di dalam kita tubuh ini akan binasa dan dia tidak akan dibangkitkan kembali. Itu yang perlu kita khawatir. Tapi kalau hari ini kita memiliki tubuh yang sudah ada kepastiannya, di dalamnya ada Roh Allah bersemayam, di dalam ada Roh Allah yang tinggal, maka kita tidak usah takut. Kita boleh mati hari ini, tapi kita percaya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua di awan-awan, ketika sangkakala berbunyi, maka setiap orang yang benar, tubuh akan dibangkitkan kembali dan kita akan dipulihkan dan akan menyambut Tuhan di awan-awan untuk hidup kekal selama-lamanya. Mari memiliki pakaian, oke, tapi yang lebih utama lagi kita harus memiliki tubuh yang siap untuk dibangkitkan sesudah kita mengalami kematian. Percaya, bilang amin. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, bukan kau pakai tubuhmu mengisi kenajisan, mengisi segala macam hal-hal yang jahat, narkoba, seks bebas, dan semua hal-hal yang betul-betul mendukakan Tuhan. Jangan saudara, hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan ini, sepanjang suara ini terdengar, mari kita mengambil sikap bertobat, berbalik, tinggalkan semua hidup kita yang lama, supaya tubuh kita bisa dipulihkan kembali, bisa disucikan, ditahirkan kembali, untuk Roh Kudus diam dalam tubuh kita. Maka kita punya kepastian bahwa tubuh kita ketika mati akan mengalami kebangkitan untuk bisa hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Ini yang perlu kita khawatir. Kedua, saudara, kita bisa lihat di sini jaminan pemeliharaan buat kita. Kita bisa baca itu Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ini yang Tuhan tanyakan ini. Cuma di sini hanya dibilang burung-burung, kita nggak tahu jenis burung apa. Nah, kita akan cari ayat yang sejajar karena hal kekhawatiran ini juga itu tertulis di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34 dengan perikop yang sama dengan judul hal kekhawatiran. Dan kita bisa dapat keterangan dari Injil sinoptis lainnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 24. Supaya kita bisa bahas tuntas semua ya ayat dalam perikop dari Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34. Perhatikanlah burung-burung gagak. Oh, ini burung yang dimaksudkan salah satu adalah burung gagak. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Perhatikan. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Artinya betapa mulianya kau, betapa berharganya kau, ya, betapa besarnya kau daripada burung-burung itu. Burung gagak loh, burung gagak itu coba saudara lihat. Burung gagak ini ya di dalam aturan di zaman imamat tuh seperti apa burung ini? Digunakan untuk apa? Kita bisa lihat di dalam Imamat 11 ayat 13 sampai 15. Inilah yang harus kamu jijikkan. Ya, dari burung-burung. Ada dari burung yang najis, burung yang jijik. Dan ada burung yang bisa sebagai burung yang untuk bisa dipersembahkan. Burung yang berkenan atau burung yang tidak haram. Janganlah dimakan karena semua itu adalah kejijikan. Burung Raja Wali, ering janggut dan elang laut. Lanjut 14. Elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Jadi semua ini burung yang jijik, yang dinajiskan. Dan termasuk juga ayat 15 setiap burung gagak menurut jenisnya. Jadi berarti burung gagak adalah burung yang najis. Yang tidak dipakai sebagai alat untuk menjadi korban persembahan pada saat itu. Yang menjadi korban hanya burung merpati dan burung tekukur. Selebihnya kambing domba dan lembu sapi, saudara. Bayangkan Tuhan bilang di sini. Burung gagak saja yang najis, yang tidak berharga, yang ditolak di mata Tuhan. Tuhan juga pelihara mereka. Sebab kalau Tuhan tidak pelihara mereka berarti punahlah mereka burung gagak. Tapi sampai hari ini dari zaman firman ini ditulis sampai hari ini burung gagak tetap ada, saudara. Jadi berarti arti walaupun najis dia tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi tetap Tuhan pelihara habitatnya dan sampai hari ini tetap ada. Apalagi engkau.
makhluk yang mulia, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Haleluya. Ya, image, punya citra. Waktu Tuhan menciptakan ya tumbuh-tumbuhan, ciptakan langit dan bumi, Tuhan hanya berfirman, maka jadi. Tapi untuk menciptakan manusia, ya ada pakar-pakar teologi yang berkata harus melalui perundingan ilahi. Makanya sebaiknya kita menjadikan manusia. Jadi manusia itu spesifik sekali dan luar biasa sekali. Karena dibuat serupa dan segambar. Sifat-sifat Allah dimasukkan dalam kehidupan manusia. Sehingga kita menjadi kekal, salah satu sifat itu. Kita adalah kekal. Kalau binatang mati, dia ada, dia mati dan habis perkara. Tapi kalau kita ada dan kita mati, kita tidak habis perkara. Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal. Perhatikan, burung gagak saja yang najis Tuhan beri makan. Apalagi anak-anaknya yang dikasihinya, pelayannya, hamba-hambanya. Masakan Tuhan tidak beri makan, Tuhan tidak jamin. Kalau itu yang terjadi, engkau perlu periksa diri, introspeksi. Ada hal-hal yang salah dalam hidupmu. Saya tidak menghakimi, tapi jaminan firman ini jelas. Burung najis saja, burung jijik saja Tuhan pelihara. Kalau Tuhan tidak pelihara sampai hari ini dia punah. Itu fakta membuktikan. Tapi kalau sampai hari ini burung gagak masih ada. Burung gagak juga dipakai Tuhan untuk supaya bisa membawa makanan pagi sampai sore. Ya, daging dan roti kepada Elia ketika Elia nongkrong dekat sungai Kerit. Burung gagak yang bawa, saudara. Itu saja Tuhan pelihara. Apalagi saudara, makhluk yang mulia, ciptaan Tuhan yang diciptakan memiliki citra dan image yang seperti Allah. Percaya itu. Kenapa engkau khawatir? Haleluya. Yang kedua yang saya mau angkat sini, burung pipit. Mari kita akan baca dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 6 sampai 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ini burung paling termurah ada di zamannya. 5 ekor 2 duit. Saya cari tahu, ya, 2 duit itu adalah 2 keping uang logam tembaga yang nilainya itu 1/16 upah pekerja dalam satu hari. Jadi kalau saya coba bagi kalau upah pekerja satu hari, ya UMP, UMR-nya itu kurang lebih 100.000. Kita ambil ya, batas normalnya. Itu kalau dibagi 16, itu makanya 6.250. Itu berarti harga daripada 2 duit. Nah, kalau 2 duit dapat 5 ekor, berarti 6.250 bagi 5 lagi. Jadi berarti 1 ekor burung pipit harganya 1.250. Itu murah apa mahal, saudara? Sangat murah, saudara. Kalau yang murah ini saja Tuhan pelihara. Saudara dengar ini. Tuhan bilang lihat burung pipit. Dia tidak akan jatuh. Dia tidak akan mengalami masalah kalau aku tidak izinkan dia terjadi. Aku pelihara dia terus. Walaupun dia murah. Nilainya hanya cuma 1.250 kalau kita kurs dengan uang sekarang. Rupiah saja Tuhan bisa pelihara. Tuhan bisa jaga. Tuhan bisa jamin. Apalagi engkau. Makhluk yang mulia ciptaan Tuhan. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Ya, Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan ya kepada orang Israel, engkau berharga di mataku. Engkau berharga karena aku ciptakan engkau serupa dan segambar denganku. Apalagi sudah bisa bandingkan. Makanya Tuhan kasih pembanding yang ekstrim. Lihat burung pipit, lihat burung gagak, jijik najis aku pelihara. Apalagi engkau, hamba-hambaku, anak-anakku, umat kesayanganku. Masa aku tidak pelihara kau? Kenapa engkau khawatir? Tidak ada alasan untuk khawatir. Burung pipit, walaupun 1 ekor cuma 1.250 saudara. Tapi Tuhan pelihara, apalagi kita, makhluk yang mulia ini. Percaya, bilang amin. Poin yang ketiga, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 28 sampai 30. Di sini Tuhan bicara, perhatikan tadi kalau sudah lihat dulu bagaimana ya tubuh dengan pakaian, kemudian hidup dengan makanan. Kemudian Tuhan bilang perhatikan burung. Ada 2 burung yang memang diangkat di sini. Tapi yang terakhir Tuhan bilang perhatikan bunga bakung di ladang. Apa yang harus kita perhatikan di sini? Ayat 28 katakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ini Tuhan kasih contoh yang ekstrim. Ini gak kerja, cuma tampil aja. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun
tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Wow, saudara, luar biasa kan? Tuhan berikan contoh yang luar biasa. Ya, walaupun Salomo dalam kemegahannya, Salomo tidak punya pakaian yang seindah daripada bunga bakung ini. Saya pelajari di sini bunga bakung dalam bahasa Inggris disebut bunga lili. Kemudian dalam bahasa Ibrani disebut dengan Susan. Kemudian dalam bahasa Yunani disebut dengan krinon. Kenapa Tuhan angkat bunga bakung ini? Bunga bakung ini kalau dia berkuntum, dia mekar kuntumnya, itu di lembah-lembah. Di Palestina, di Mediterania banyak sekali. Itu indah kelihatannya, indah luar biasa. Wangi indah. Itu bunga bakung ini atau disebut dengan krinon ini, saudara. Tapi sayangnya, dia kalau mekar, itu usianya cuma 1 hari. Ini kelemahannya. Jadi indah kita lihat hari ini, besok kita lihat sudah layu kembali. Dan dia tidak akan berbunga lagi. 1 kali berbunga, seperti kalau sudah lihat buah pepaya. Diambil buahnya, masih keluarkan pepaya. Mangga seperti itu, saudara. Tapi kalau pisang, itu seperti kayak pisang, saudara. 1 kali diambil, dia tidak akan berbuah lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tanaman ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Indah, mewangi ketika di lembah-lembah itu muncul. Itu indah sekali. Salomo saja dalam kemegahannya berpakaian tidak seindah daripada bunga bakung ini atau krinon ini atau Susan ini. Cuma 1 hari tampil. Sudah itu ya para wanita-wanita Israel. Mereka memetiknya, mengambil tangkainya, kemudian mereka jemur dan kemudian dibuang dalam api. Ayat 30. Kita selesaikan semua ayat ini karena Tuhan bicara punya makna, saudara. Jadi demikian Allah mendandani rumput di ladang. Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Bukan api neraka, saudara. Karena mereka ambil ketika mekar itu mereka cepat ambil. Mereka taruh di rumah, kadang-kadang taruh di tiang-tiang pintu, kadang wangi. Seperti kalau di Salomo, di bait Salomo itu pernah ditaruh ini juga. Bunga-bunga seperti ini sebagai pengharum ruangan. Tapi besok dia layu. Kalau besok dia layu mereka ganti lagi dengan yang baru. Kemudian mereka jemur, kering, dan mereka jadikan itu bahan pembakar atau kayu api. Sebab itu dikatakan di sini, hari ini ada, besok sudah dibuang ke dalam api. Atau tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, saya tidak mau katakan sudah kurang percaya, tapi saya katakan, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang percaya? Haleluya, percaya bilang amin. Ini pembanding ayat ini, saudara lihat. Ya, sehingga kita bisa lihat tuntaskan. Kenapa Tuhan katakan jangan kita khawatir. Karena Tuhan ambil pembanding-pembanding ini. Bunga bakung, bunga krinon yang sudah 1 hari mekar. Diambil orang ya untuk dihiasi di rumahnya, ya wangi baunya sebagai pengharum ruangan. Tapi besok langsung dia layu, kuntumnya layu langsung. Hingga mereka ganti lagi dengan baru dan kemudian yang lama mereka jemur, kering mereka bakar sebagai bahan bakar untuk menjadi kayu api, saudara. Itu yang terjadi dan Tuhan bilang itu saja, dia tidak bekerja apa-apa, tapi keindahannya jauh lebih indah, lebih megah dari Salomo di zamannya. Akhirnya saudara, sebab itu Tuhan dari pelajaran ini Tuhan memberikan kesimpulan. Teks Alkitab dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan berkata, perhatikan ya teks Alkitab. Karena kita bicara hari ini pada konteks yang tidak bisa keluar dari konteks Alkitab. Dari hal kekhawatiran. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mau tanya, apa yang ditambahkan? Mobil baru? Rumah mewah? Atau perhiasan? Tidak, saudara. Yang Tuhan jamin tadi sesuai dengan konteks daripada pembahasan kita. Itu artinya Tuhan menjamin makan, minum, dan pakai kita. Selebihnya kalau Tuhan berkati itu bonus. Tapi jaminan, kalau kita prioritaskan kerajaan Allah, maka jaminan makanan, minuman, dan pakaian kita dijamin oleh Tuhan. Percaya bilang amin. Tidak usah khawatir, yang begini saya Tuhan jamin. Selebihnya kalau Tuhan memberkati kita lebih, artinya Tuhan mau supaya kita dipakai sebagai pribadi yang bisa akan membawa rencana Tuhan, bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, seperti Abraham dibuat sangat kaya, sangat kaya. Supaya dari Abraham semua keturunan di muka bumi ini bisa memperoleh berkat. Supaya dari Abraham dia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dari Abraham bisa melahirkan Yesus. Dari Abraham maka semua bangsa, kaum, suku, dan bahasa bisa mengenal kebenaran
dan diselamatkan. Itu kalau Tuhan berkati kita. Tujuannya. Tapi doa Bapa kami mengajar kita, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kesimpulan dari teks ini ada 4 poin yang saya akan sampaikan di sini. Pertama, untuk supaya firman ini bisa berlaku, bisa berkuasa, ya, bisa efektif dalam hidup kita. Prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan terjamin. Percaya bilang amin. Berikut yang kedua, jangan hanya cari berkatnya, tapi mari cari sumber pembuat berkat buat kita. Cari sumber berkatnya. Kalau kita ketemu dengan sumber berkatnya, itu berarti tidak habis. Kalau kita cuma terima berkatnya, satu saat juga bisa akan mengalami ya kehabisan. Bisa juga akan mengalami kekeringan. Tapi kalau kita sudah bersekutu, kalau kita betul-betul punya relationship yang bagus dengan sumber berkatnya, yaitu Bapa kita di sorga, maka kasih dari Bapa itu mengalir terus buat kita. Kasih yang berlimpah-limpah. Tuhan bilang, hidup di dalam segala kelimpahan. Bagian berikut, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menjamin dan memberkati kita. Percaya bilang amin. Tuhan punya segala cara, ya, tidak terbatas caranya untuk bisa menjamin, memberkati kita, menyelesaikan semua persoalan kita. Tapi dengan catatan bagian yang D ini, bahwa kita harus kerja keras bukan malas. Karena orang yang malas dalam 2 Tesalonika pasal 3:10, jangan kasih makan saudara buat dia. Jadi kalau Tuhan bilang, ya jangan kasih makan, apalagi Tuhan juga bakalan kasih makan orang seperti itu. Artinya kalau saudara sudah minta, saudara cari, saudara ketuk, ada upaya. Doa dan bekerja. Ya, makanya dikatakan belajar kepada semut. Binatang yang sangat lemah kecil, tapi dia bisa mengumpulkan makanannya pada musim panas. Tidak ada pemimpinnya, tapi mereka bisa berjalan kompak, beriringan untuk bisa mengumpulkan makanan. Ketika musim hujan maka mereka bisa aman. Ya, sudah bisa lihat burung di udara Tuhan beri makan. Tapi dia tidak nongkrong di sarang. Dia harus terbang untuk mencari kemana-mana makanannya dan juga makanan buat anak-anaknya. Kalau saudara masih anak-anak cuap-cuap, itu memang sudah pantas kewajiban dari orang tua akan memberi makan. Tapi kalau kita jadi orang yang besar, kita punya kemampuan untuk bisa mulai berkarya. Kita bekerja untuk supaya kita bisa ya mendapat makanan, mendapat minuman, mendapat pakaian. Ini yang Tuhan mau, bukan malas. Burung pun bekerja, semut pun yang paling kecil bekerja. Mari kita sebagai orang-orang yang diberikan potensi, diberikan hikmat, diberikan pengertian, diberikan segala macam pengetahuan, diberikan segala macam keterampilan. Masa kita kalah sama burung? Masa kita kalah sama semut? Ayo mari hari ini. Akhirnya saudara-saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, menyambutnya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Your eyes on the sparrow, and your hand it comforts me. From the end of the earth to the depth of my soul, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw
malaikat tahu tuh kemuliaan-Mu menjadi saksimu, kasih dan karunia-Mu, dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan melomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. And I will run to you, to your word so true, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Oh, let me live in the glory of your grace. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. Puji Tuhan, mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, bukti kasih-Mu yang Kau lanjutkan, berikan anak-Mu yang tunggal Kristus untuk menebus dosa pelanggaran dan